Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Maulana, NPM saya 19630937 dari kelas DOD reguler pagi Banjarbaru. Saya membuat video ini daripada memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Di video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan quicksort, penjelasan metode quicksort, gambaran metode quicksort dengan animasi, dan implementasi coding dengan Pascal. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang dikembangkan oleh Schneehorn. Performa rata-rata pengurutan O and login untuk mengurutkan in item. Algoritma ini juga dikenal sebagai partition extending sort atau disebut sebagai sorting. Pergantian pembagi. Pada kasus terburuknya, algoritma ini membuat perbandingan ON2. Walaupun kejadian ini seperti ini sangat langka, quicksort sering lebih cepat dalam praktiknya daripada algoritma urut gabung dan heap sort. Dan juga urutan dan referensi lokalisasi memori, quicksort bekerja lebih baik dengan menggunakan cache CPU. Jadi keseluruhan sorting dapat dilakukan hanya dengan ruang tambahan O login. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penjelasan metode algoritma quicksort. Algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat, namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Sangat memungkinkan untuk menulis algoritma yang lebih cepat untuk beberapa kasus khusus. Namun untuk kasus umum, sampai saat ini tidak ada yang lebih cepat dibandingkan algoritma quicksort. Pivot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. 1. Pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir atau elemen tengah array. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semua sudah terurut. 2. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen array. Cara ini baik, tetapi belum tentu maksimal, sebab memerlukan prosedur khusus untuk menentukan pivot secara acak. 3. Pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Oke, sekarang kita masuk ke materi 3, yaitu gambaran metode quicksort dengan animasi. Tentukan pivot. Tentukan elemen awal I, tentukan elemen akhir J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi, I sebagai partisi 1, J sebagai partisi 2. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari pivot di sebelah kiri pivot dan yang lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. Karena 9 lebih besar daripada 7, maka posisi 9 dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Karena 4 lebih kecil daripada 7, maka posisi 4 tidak berubah. Karena 2 lebih kecil daripada 7, maka posisi 2 tidak berubah. Karena 10 lebih besar daripada 7, maka posisi 10 tidak berubah. Karena 1 lebih kecil daripada 7, maka posisi 1 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih kecil daripada 7, maka posisi 5 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Sekarang telah terdapat dua partisi yang sudah diseleksi. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1 nilainya lebih kecil dari pivot dan partisi 2 nilainya lebih besar dari pivot. Partisi 1 dengan 4 sebagai pivot, partisi 2 dengan 10 sebagai pivot. Lalu tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot dan nilai yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan pivot. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka posisi 2 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 1 lebih kecil daripada 4, maka posisi 1 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih besar daripada 4, maka posisi tidak berubah. Karena 7 lebih kecil daripada 10, maka posisi 7 tidak berubah. Karena 9 lebih kecil daripada 10, maka posisi 9 tidak berubah. Gambaran metode quicksort dengan animasi telah selesai. Oke, sekarang kita masuk materi 4, yaitu implementasi coding dengan Pascal beserta penjelasan dari kode berbaris. Program quicksorting ini sebagai nama program atau judul program. SysTRT berfungsi untuk penanganan screen dan keyboard seperti clear screen. Tanpa SysTRT ini, fungsi clear screen tidak akan berjalan. Data
data. Mendeklarasikan tipe dengan nama data dan data ini sebagai array dari 1 sampai dengan 100 dengan tipe data integer. Variabel I berfungsi untuk perulangan dan variabel N berfungsi untuk banyaknya nilai yang diinput. Prosedur. Prosedur adalah bagian terpisah dari program atau biasa disebut subprogram. Jadi untuk beberapa perintah yang sering digunakan berulang, kita cukup menambahkan atau menuliskan sekali dalam prosedur. Lalu kita memanggil sewaktu-waktu kita butuhkan. Variabel T. Prosedur ini membutuhkan variabel bantu yaitu variabel T dengan tipe data integer. Variabel ini fungsinya untuk menyimpan nilai yang akan kita tukar nanti. Misalnya, nilai A disimpan di T, nilai A didapat dari B, dan nilai B didapat dari T. Prosedur cetak. Kemudian ada prosedur cetak yang digunakan untuk mencetak data. Prosedur ini juga membutuhkan variabel bantu untuk perulangan, yaitu variabel I dengan tipe data integer. For ini fungsinya untuk perulangan dari 1 sampai dengan banyak data yang kita masukkan nanti. Read ini fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam array, dan angka 5 fungsinya untuk spasi antar data. Return fungsinya melakukan enter ke bawah. Prosedur quicksort, kemudian ada prosedur quicksort yang fungsinya untuk mengurutkan data. Prosedur ini juga membutuhkan variabel bantu yaitu variabel I, J, dan pivot yang bertipe data integer. I ini berfungsi untuk menampung data A dan J berfungsi untuk menampung data B. Pivot ini berfungsi untuk membandingkan nilai array indeks I dan J. Jika nilai array I atau J kurang dari pivot, maka diletakkan sebelah kiri pivot. Jika lebih besar dari pivot, maka diletakkan sebelah kanan pivot. Divide ini berfungsi untuk perulangan. Perulangan while ini berfungsi untuk mengecek nilai dari indeks I apakah lebih kecil dari pivot. Jika ya, maka int I yaitu nilai I tambah plus 1. Perulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya false atau nilai indeks I lebih besar dari pivot. Perulangan while ini berfungsi untuk mengecek nilai dari indeks G apakah lebih besar dari pivot. Jika ya, maka det G yaitu nilai G min 1. Perulangan ini akan terus berjalan sampai kondisinya false, nilai indeks G kurang dari pivot. Jika indeks I kurang dari sama dengan J, maka kita tukarkan nilai dalam indeks I dengan J dengan memanggil prosedur tukar. Nilai indeks I plus 1, nilai indeks G min 1. Until. Perulangan repeat yang di atas jika kondisinya tidak terpenuhi atau indeks I masih kurang dari J, maka akan terus terjadi perulangan sampai kondisi terpenuhi atau indeks I lebih dari J. Jika A kurang dari J, maka program akan menjalankan prosedur quicksort lagi. Jika I kurang dari B, maka program akan menjalankan prosedur quicksort lagi. Program utama. Begin. CLR/SCR untuk membersihkan layar screen. Readline. Program meminta user untuk menginput berapa banyak data yang ingin dimasukkan. For ini untuk mengulang dari 1 sampai N. N ini adalah banyak data yang kita masukkan sebelumnya. Fungsinya ini untuk menginput data, misalnya data 1 sama dengan berapa data kedua, sama dengan berapa sampai selesai perulangannya. Di sini kita akan menampilkan data sebelum diurutkan dengan prosedur cetak. Kemudian memanggil quicksort untuk mengurutkan data. Setelah diurutkan, kita akan tampilkan data yang sudah terurut dengan prosedur tampil. Sekarang kita coba programnya.
token banyak larik, misalnya 5. Token data ke-1 2, data ke-2 3, data ke-3 1, data ke-4 5, data ke-5 4. Data sebelum diurutkan 2, 3, 1, 5, 4, dan data sesudah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Berikut adalah implementasi coding dengan Pascal beserta penjelasan dari kode per baris. Oke, kita sampai pada materi akhir di video ini, yaitu apa saja kekurangan dan kelebihan algoritma quicksort. Kelebihan algoritma quicksort memiliki kompleksitas U and login, di mana pada praktiknya lebih cepat dari algoritma pengurutan lainnya. Kekurangan algoritma quicksort, pada kemungkinan terburuknya, algoritma quicksort ini dapat memiliki kompleksitas UN2, meskipun ini sangat langka terjadi. Jadi kesimpulannya, quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan pembandingan dengan metode divide and conquer. Algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat, namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif.